Dalam beberapa hari kebelakang, timnas Malaysia menjadi tim yang paling banyak mendapatkan sorotan. Alasannya adalah karena mereka berhasil mendatangkan beberapa pemain naturalisasi. Anehnya, pemain yang didatangkan mayoritas berasal dari Amerika Selatan. Hal inilah yang memunculkan kecurigaan, karena banyak yang tidak yakin jika pemain naturalisasi Malaysia memiliki ikatan keturunan dengan negeri jiran tersebut. Baru saja salah satu keraguan ditunjukkan oleh salah satu media asal Uruguay, di mana mereka tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Di sisi lain, salah satu pemain naturalisasi Malaysia kini mulai berbicara di depan media, yang intinya dirinya ingin membawa kejayaan bagi negaranya tersebut, termasuk mencoba mengalahkan Indonesia yang sampai saat ini dianggap rival utama dari timnas Malaysia. Untuk itu inilah cerita di balik pemain kontroversi dari timnas Malaysia. Ya, seperti yang kita tahu sebelum melawan Vietnam pada tanggal 10 Juni mendatang, Malaysia langsung membangun kekuatan demi bisa meraih kemenangan. Caranya adalah dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Tak main-main, saat ini sudah ada 4 pemain yang didaftarkan untuk memperkuat tim Harimau Malaya. Mereka adalah Emmanuel Mashuka, John Irazabal, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Tak puas dengan pemain tersebut, Malaysia kembali menambah 1 pemain. Dia adalah Facundo Garcis, pemain yang saat ini bermain untuk Alaves di La Liga. Dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia, membuat publik bertanya-tanya soal garis keturunan dari pemain tersebut. Wajar jika publik bertanya-tanya, karena Malaysia cuma mengumumkan mereka saja, tanpa memberitahu latar belakang dari pemain yang bersangkutan. Tapi saat ditanya, mereka kemudian menjawab jika garis keturunan dari pemain tadi berasal dari neneknya. Entah benar atau tidak, tapi itu adalah kenyataannya, dan para pemain kebetulan sudah menjalani debut saat melawan Cape Verde. Sayangnya di laga itu Malaysia harus takluk atas wakil Afrika tersebut dengan skor yang cukup telak, yakni 4-0. Lebih lanjut, kekalahan yang dialami oleh Malaysia akhirnya mendapatkan komentar dari Kim Sang-sik. Menurutnya, kekalahan itu tak akan memberikan pengaruh apa-apa soal pertemuannya nanti. Pelatih asal Korea itu malah semakin pusing dengan banyaknya pemain baru di timnas Malaysia. Dengan situasi tersebut membuat dirinya kesulitan menganalisis permainan dari tim Harimau Malaya. Malaysia memiliki sekitar 8 hingga 10 pemain naturalisasi baru dibandingkan dengan turnamen terakhir, menyebabkan banyak kesulitan dalam menganalisis taktik lawan. Kami akan terus memantau dan menganalisis untuk mendapatkan persiapan terbaik. Semua pemain berusaha sebaik mungkin untuk siap menghadapi pertandingan tandang pada 10 Juni, kata Kim Sang-sik dikutip dari The Tao. Kecurangan VAR mulai dicurigai media asing. Apa yang dilakukan oleh Malaysia kini mulai menimbulkan kecurigaan dari para pengamat sepak bola. Salah satunya dari sebuah akun yang berasal dari Uruguay. Intinya, akun tersebut tak percaya jika pemain naturalisasi Malaysia memiliki ikatan keturunan. Akun tersebut juga memperingatkan Malaysia jika mereka bisa saja bernasib sama dengan Timor Leste yang sebelumnya pernah mendapatkan hukuman dari FIFA soal merekrut pemain sembarangan tanpa darah ikatan sama sekali. Hal serupa juga diakui oleh salah satu netizen asal Vietnam, bahkan dirinya membandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Netizen Vietnam itu menyimpulkan jika Indonesia bisa membuktikan asal-usul pemainnya, sedangkan Malaysia tidak bisa. Dengan begitu, maka netizen Vietnam tersebut menganggap jika pemain naturalisasi Malaysia asalnya masih belum jelas sampai saat ini.
Optimisme Facundo Garcis, pemain termahal Malaysia. Entah memiliki keturunan Malaysia atau tidak, biar kalian yang menyimpulkan. Tapi intinya, para pemain tadi sudah boleh membela Malaysia dalam pertandingan melawan Vietnam. Salah satu pemain yang layak mendapatkan sorotan lebih adalah Facundo Garcis. Sebagai pemain La Liga, Garcis memiliki nilai pasar sekitar 20 miliar. Nilai itu sendiri membuat dirinya menjadi pemain termahal Malaysia, mengalahkan Dion Kroos. Tentu sebuah keberuntungan bagi Malaysia, karena mereka akhirnya menemukan pemain grade A. Setelah resmi membela Malaysia, Garcis mengaku senang dan siap memberikan segalanya untuk negara barunya tersebut. Menjadi bagian dari pemain tim nasional Malaysia adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Sejak tiba saya merasakan kehangatan, semangat kekeluargaan, dan dukungan tulus dari semua pihak. Saya bersedia memberikan segalanya demi Malaysia, kata Garcis pada media. Dengan profil yang dimiliki oleh Garcis, kini membuat namanya langsung disandingkan dengan bintang timnas Indonesia, yakni Jai Itzas. Kebetulan, duanya sama-sama bermain di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Bedanya nilai pasar dari Jai Itzas lebih besar dibandingkan dengan Garcis. Berdasarkan update terbaru, nilai pasar Bang Jai sudah menyentuh angka 86 miliar. Tapi nilai itu tampaknya bukan masalah bagi Garcis, karena dirinya tetap ingin menjadi yang terbaik. Maka dari itu Garcis pastinya memiliki keinginan untuk melawan timnas Indonesia dengan para pemain terbaiknya, termasuk Jai Itzas. Itu dilakukan sebagai bukti untuk menentukan siapa yang terbaik di lapangan. Malaysia tolak ajakan timnas Indonesia untuk bertanding. Sayangnya, keinginan dari Facundo Garcis untuk bermain melawan Indonesia bakal sulit terjadi. Alasannya adalah karena Malaysia sebelumnya menolak ajakan timnas untuk beruji coba pada bulan September nanti. Sampai saat ini belum ada alasan kuat mengapa Malaysia menolak Indonesia. Tapi tampaknya mereka mau membangun kekuatan dulu dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik. Baru setelah pemain itu disatukan, mungkin Malaysia mau menerima ajakan dari timnas Indonesia. Bagi timnas Malaysia, intinya kesempatan tidak datang dua kali. Bisa saja di masa yang akan datang, giliran Indonesia yang menolak mereka. Alasannya adalah karena jadwal timnas yang kelihatannya sibuk akhir tahun ini. Itu terjadi karena pada bulan Oktober, Indonesia bisa bermain di babak kualifikasi Piala Dunia lagi. Dengan catatan mereka lolos ke babak keempat. Untuk lolos ke babak itu, peluangnya sangat besar jika melihat situasinya saat ini. Kembali ke soal pemain naturalisasi Malaysia, semoga keraguan publik selama ini salah dan mereka mampu membuktikan asal-usul si pemain jika pemain-pemain tersebut benar-benar memiliki darah keturunan Malaysia. Karena jika tidak, maka Malaysia akan mengulangi kisah mereka sebelumnya saat merekrut Matt Dale dan Josh Browning, di mana dua pemain itu tak bisa membela Malaysia karena tidak memiliki ikatan sama sekali. Tak hanya itu, Malaysia kemungkinan besar juga akan mendapatkan sanksi dari FIFA karena apa yang mereka lakukan sudah sangat kelewatan dan tentunya menyalahi aturan yang selama ini telah dibuat oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Jadi itulah cerita terbaru dari pemain-pemain timnas Malaysia yang sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya soal asal-usulnya.